Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang hebat semuanya? Sukses buat Ananda. Mudah-mudahan hari ini pembelajarannya berhasil dan semoga semuanya bisa paham ya. Baik Ananda, pertemuan yang kedua mengenai perkecambahan. Baca bismillahirrahmanirrahim, berdoa. Ananda, apa yang dimaksud dengan perkecambahan? Proses pertumbuhan dan perkembangan tentunya mengalami proses perkecambahan sebelumnya. Nah, Ananda harus tahu yang pertama bahwa biji itu adalah merupakan alat reproduksi. Selanjutnya penyebarannya dan kelangsungan hidupnya suatu tumbuhan. Itu adalah peran penting daripada biji pada tumbuhan biji atau spermatofita. Nah, untuk membahas perkecambahan, Ananda juga harus tahu bahwa ada mekanisme biji dari benih, dan sebelumnya ia harus mampu untuk melalui proses dormansi. Nah, Ananda bahwa biji yang sudah mengalami dormansi sebelumnya ya akan berhasil melalui breaking dormansi atau bebas dari proses dormansinya, ditandai dengan proses perkecambahan, yaitu keluarnya radikula menembus kulit biji atau testa. Pada slide Ananda tuh melihat ada gambar biji ya, ada radikula dan kulit biji atau testa. Yang sebelumnya Ibu sampaikan di pertumbuhan dan perkembangan mengenai radikula. Ananda sudah cari ya di buku. Nah baik, radikula itu apa? Radikula adalah struktur pertama yang muncul dari biji. Nah, bagaimana proses perkecambahan itu? Masuknya air ke dalam biji merupakan proses imbibisi. Jadi penyerapan air akibat potensial air yang rendah pada biji yang kering. Itu ya dimaksud dengan imbibisi. Air yang berinhibisi menyebabkan biji mengembang dan memecahkan kulit pembungkusnya atau testa, dan juga bisa memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut melanjutkan pertumbuhan. Selanjutnya nanti akan mengaktifkan enzim-enzim untuk proses metabolismenya, membongkar seluruh cadangan makanan yang berada dalam kotiledon. Cari juga apa yang dimaksud dengan kotiledon ya. Nah, kalau pada tumbuhan monokotil berarti ada satu kotiledonnya. Kalau dikotil berarti ada dua kotiledonnya. Berikutnya, hasil pembongkaran berupa sumber energi sebagai bahan penyusun komponen sel dan pertumbuhan embrio. Nah, embrio tersebut akan tumbuh dan berkembang. Pada slide berikutnya ini ya merupakan proses bagaimana embrio menyerap air dan proses perkecambahan dimulai. Akan mengakibatkan ukuran biji yang membesar yang disebut dengan tahap imbibisi. Ya, kita lihat. Berikutnya akan mengaktifkan hormon gibberellin atau GA. Hormon gibberellin atau GA akan berdifusi dari embrio menuju lapisan aleuron. Sel-sel dalam lapisan aleuron, ya, sel-sel dalam lapisan aleuron akan merespon dengan melepaskan enzim pencernaan seperti alfa amilase. Enzim tadi akan mencerna pati di dalam endosperm, ya, menjadi gula dan molekul lainnya yang diperlukan embrio untuk bisa tumbuh. Slide ini lebih lengkapnya lagi untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pergerakan atau dikatakan perpindahan atau dikatakan mobilisasi zat-zat makanan selama perkecambahan pada sebuah biji. Yang paling banyak kalau di penelitian itu pada umumnya adalah biji barley ya. Setelah biji mengimbibisi air ya, kita lihat sini, setelah biji mengalami
setelah biji menginhibisi air, embrio akan membebaskan hormon yang disebut dengan GA atau gibberellin. Apa fungsinya? Ketika hormon perkecambahan tadi, yaitu hormon gibberellin atau GA, itu memberikan sinyal, ya, memberikan sinyal kepada aleuron. Nah, aleuron ini adalah merupakan lapisan tipis, ya. Aleuron adalah merupakan lapisan tipis bagian luar endosperma. Aleuron merespon dengan cara mensintesis dan mensekresikan enzim pencernaan yang menghidrolisis makanan yang tersimpan dalam endosperma. Ya, jadi fungsi endosperma adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi makanan tersimpan di dalam endosperma. Nah, yang akan menghasilkan molekul air yang larut dalam air. Ya, diulangi. Aleuron ini akan merespon dengan cara mensintesis dan mensekresikan enzim pencernaan, ya, enzim pencernaan yang menghidrolisis makanan yang tersimpan dalam endosperma. Kita lihat sekali lagi ya, supaya lebih lengkap. Aleuron adalah merupakan lapisan tipis bagian luar endosperma yang merespon dengan cara mensintesis dan mensekresikan enzim pencernaan yang menghidrolisis makanan yang tersimpan dalam endosperma yang menghasilkan molekul kecil yang larut dalam air. Nah, salah satu contohnya itu adalah enzim alpha amilase. Nah, enzim alpha amilase ini adalah merupakan enzim yang menghidrolisis pati. Kalau kita ingat dulu pembelajaran di kelas 11 tentang sistem pencernaan makanan, ya, ada enzim yang mirip dengan ada enzim yang terdapat dalam saliva kita, ya, yang ada dalam saliva kita yang fungsinya adalah untuk menghidrolisis pati, menghidrolisis karbohidrat. Nah, pada tumbuhan ini, pada proses perkecambahan ini, maksud ibu, nah, enzim alpha amilase tadi fungsinya adalah enzim yang menghidrolisis pati. Nah, berikutnya enzim alpha amilase tadi yang menghidrolisis pati dan makanan lain yang dibuat endosperma yang berpati, ya, pada biji yang belum berkecambah, itu fungsinya tadi. Selanjutnya gula dan zat-zat makanan yang diserap dari endosperma oleh skutelum atau dalam hal ini merupakan bagian dari kotiledon pada tumbuhan monokotik. Ya, jadi gula dan zat-zat makanan lain yang diserap dari endosperma oleh skutelum atau kotiledon di dalam hal ini dikonsumsi dan dihabiskan selama pertumbuhan embrio menjadi sebuah bibit atau benih. Tentunya proses perkecambahan itu membutuhkan faktor lingkungan, kemudian bagaimana keadaan bijinya, ya. Jadi sebenarnya lama waktu di mana biji dorman masih hidup dan mampu berkecambah itu bervariasi dari yang hanya beberapa hari saja hingga beberapa dekade atau bahkan lebih lama lagi, bergantung pada jenis spesiesnya, ya, bagaimana, dan juga selanjutnya bergantung kepada kondisi lingkungan. Ada sebagian besar biji itu sangat tahan lama sehingga 1 atau 2 tahun sampai kondisi yang memungkinkan untuk berkecambah. Jadi kalau kita melihat ada kondisi lahan gitu ya, tanah. Nah, tanah itu ada kemungkinan untuk menyimpan sekumpulan biji yang belum berkecambah selama beberapa tahun dan menumpuk. Nah, hal itulah yang merupakan satu alasan ketika vegetasi bisa muncul kembali sedemikian cepatnya setelah terjadi misalnya kebakaran, kekeringan, banjir atau beberapa bencana lainnya, ya. Itu kita ya biasanya penelitian itu ada meneliti tentang proses perkecambahan, gitu ya. Jadi kalau faktor lingkungannya ada ketersediaan air yang cukup, tadi telah dijelaskannya proses inhibisi, ya. Kemudian suhu yang sesuai, gitu ya. Ada suhu optimum, misalnya kalau pada gandum itu 1 sampai 35 derajat Celcius.
kemudian ketersediaan oksigen. Nah, keadaan biji juga merupakan hal-hal yang sangat mempengaruhi proses perkecambahan. Tentunya biji yang sudah matang, yang sudah tua ya dan masak dapat berkecambah dengan baik. Jadi kalau misalnya kita ingin menanam, katakanlah jambu atau ingin menanam mangga ya yang gampang, kemudian menanam pokat misalnya gitu ya. Nah, biji yang sudah tua yang masak itu tentunya dapat berkecambah dengan lebih mudah gitu ya. Atau tanaman-tanaman lain seperti menanam katakanlah cabai, kemudian tomat dan sayur-sayur gitu ya. Nah, yang berikutnya tentunya biji tersebut sudah melewati masa dormansi, atau kalau kita lihat ya, kita searching aja breaking dormancy ya, masa ketika biji itu melewati masa dormansi. Yang berikutnya tentang jenis-jenis perkecambahan. Ada dua, yang pertama yaitu perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Nah, sebelum Ananda tahu apa itu epigel, apa itu hipogel, Ananda mesti harus tahu dulu ya apa itu radikula tadi, kemudian ada istilah hipokotil, kemudian epikotil dan kotiledon. Apa yang dimaksud dengan perkecambahan epigel? Yaitu perkecambahan ketika kotiledonnya ya, ini kita lihat nih kotiledonnya terdapat di permukaan tanah karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil yang memanjang ke atas. Jadi harus tahu ya apa yang disebut dengan hipokotil. Nah, hipokotil itu merupakan bagian dari batang yang akan muncul dari biji dan terletak antara radikula dan kotiledon. Itu adalah hipokotil. Sedangkan epikotil adalah batang embrionik yang berada di atas kotiledon ya. Jadi tadi itu dari epikotil. Epikotil itu adalah merupakan batang embrionik yang berada di atas kotiledon. Nah, itu adalah perkecambahan epigel. Kita lihat pada tanaman kacang hijau ya, atau Phaseolus radiatus. Berikutnya perkecambahan hipogel bisa kita amati ya di lingkungan sekitar kita, misalnya pada kacang kapi Pisum sativum, kemudian pada jagung atau zea mais. Nah, pada slide ini perkecambahan hipogel ya, kita lihat pada jagung ya atau zea mais. Nah, perkecambahan hipogel ini adalah merupakan perkecambahan ketika kotiledonnya, kita lihat kotiledon itu berada di bawah tanah, sedangkan plumula ya, coba kita lihat di sini keluar dari permukaan tanah disebabkan oleh pertumbuhan epikotil yang memanjang ke arah atas ya, kita lihat. Oke, di sini ada gambar jagung tadi ya, tanaman jagung. Ananda harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan tadi istilah-istilah yang sebelumnya gitu ya. Radikula tadi udah oke. Kemudian juga ada istilah pada gambar seperti plumula. Adaptasikan juga dengan yang ada di buku. Oke, gitu ya. Baik, terima kasih. Sesi selanjutnya kita buat ke